Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Saputra. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi dan keadilan. Keadilan dalam prinsip etika merupakan hal yang sangat penting. Hal tersebut dikarenakan keadilan tersebut menyangkut barang ataupun kepentingan yang dimiliki atau dituntut oleh berbagai pihak. Sumber dari keadilan adalah adanya kelangkaan barang yang ditawarkan atau diperjualbelikan. Sedangkan ekonomi, studi tentang cara bagaimana masyarakat menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi komoditas-komoditas yang berharga dan mendistribusikannya di antara orang-orang yang berbeda. Refleksi tentang cara manusia bisa menggunakan dengan optimal sarana-sarana yang langka untuk memenuhi kebutuhannya. Masalah kelangkaan itu yang menyebabkan prinsip keadilan dalam ekonomi menjadi hal yang penting. Hakikat keadilan. Keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Ciri khas keadilan, yang pertama, ada keadilan bertujuan pada orang lain. Harus adanya orang lain karena diri sendiri tidak bisa menilai keadilan untuk dirinya. Keadilan harus ditegakkan. Maksudnya di sini, keadilan tidak hanya sebagai harapan atau anjuran, tetapi harus dilaksanakan. Yang ketiga, keadilan menuntut persamaan. Keadilan harus dilaksanakan pada setiap orang tanpa melihat orangnya siapa. Pembagian klasik. Keadilan umum menjadi dasar dari sebuah penyelenggaraan negara, legal justice. Keadilan yang dilegalkan merupakan kebaikan umum atau kebaikan bersama. Keadilan distributif, keadilan membagi segalanya kepada setiap anggota dengan cara yang sama. Keadilan komutatif, keadilan tukar-menukar, setiap anggota harus memberikan hak dari anggota yang lainnya. Pembagian modern. Keadilan distributif, semua hal, baik yang enak maupun yang tidak enak, harus dibagi secara merata. Keadilan retributif, berkaitan dengan punishment atau hukuman. Orang yang dihukum harus tahu kesalahannya, harus dibuktikan kesalahannya tersebut. Hukuman harus konsisten dan profesional sesuai dengan kesalahannya. Keadilan kompensatoris, kewajiban moral seseorang dalam memberikan ganti rugi atas kesalahan yang dilakukannya. Keadilan individu dan keadilan sosial. Keadilan individu dalam pelaksanaannya tergantung satu orang atau beberapa orang saja. Keadilan dapat terjadi bila setiap orang memperoleh haknya, dan keadilan sosial dapat terwujud bila setiap orang dapat terpenuhi hak-hak sosialnya. Teori dalam keadilan distributif. Teori egalitarianisme membagi adil berarti membagi sama rata. Setiap orang memperoleh hak yang sama atas segala sesuatu. Hal ini dapat diterapkan dalam bidang hukum. Selain itu juga dapat diterapkan dalam pemilihan umum, yaitu one person, one vote. Satu orang hanya boleh memilih satu suara atau pilihan. Teori sosialistis mendasarkan pada prinsip kebutuhan. Keadilan adalah memberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya. Namun, dalam pemberian kebutuhan tersebut harus juga sesuai dengan kemampuan dari si pemberi. Diterapkan dalam perusahaan bahwa setiap perusahaan wajib memberikan hak sesuai dengan kebutuhan karyawan, namun juga sesuai dengan kemampuan perusahaan tersebut. Teori liberalistis, keadilan dalam pembagian berdasarkan atas usaha dari masing-masing individu. Setiap orang berhak atas setiap usahanya yang telah dilakukannya. Setiap individu berhak mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya sesuai dengan usaha yang telah mereka lakukan. Menurut Rawls, keadilan mempunyai beberapa prinsip. Yang pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas yang dapat dicocokkan dengan kebebasan-kebebasan sejenis untuk semua orang. Yang kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa sehingga menguntungkan orang-orang yang beruntung dan melekat pada jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang terbuka bagi semua orang dalam keadilan yang menjamin persamaan peluang yang fair. Keadilan ekonomis. Keadilan ini menyangkut barang yang ingin dimiliki banyak orang. Keadilan dalam relasi ekonomis harus diusahakan
tidak timbul dengan sendirinya. Keadilan harus berperan pada tahapan sosial ataupun individu juga dalam ekonomi dan bisnis, namun tetap memperhatikan nilai-nilai moral. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih untuk perhatiannya.